Update kasus COVID-19 di Indonesia. Korban pertama COVID-19 di Sulawesi Barat sembuh. Film Trust World Tour sukses debut digital setelah batal tayang di bioskop. Halo, selamat siang pemirsa, saya Siti Nurhazizah akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan penyajian berita yang terkini, aktual, dan terpercaya dalam acara SNA News. Pandemi COVID-19 menginfeksi berbagai negara termasuk Indonesia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga jumlah korban yang terinfeksi virus ini di Indonesia semakin mengalami peningkatan setiap harinya. Berikut liputannya. Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Rabu 20 Mei 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada 693 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total ada 19.189 kasus COVID-19 di Indonesia. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Hal ini disampaikan Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta pada Rabu sore. Data yang sama juga memperlihatkan mengenai update terkait pasien sembuh dan meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Ada penambahan 108 pasien COVID-19 yang kini dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang sembuh kini totalnya ada 4.575. Adapun kabar duka yang disampaikan Yuryanto adalah dengan adanya 21 pasien COVID-19 yang meninggal dalam periode 19 sampai 20 Mei 2020, sehingga total menjadi 1.242 orang. Baik pemirsa, berita selanjutnya. Pasien COVID-19 pertama di Sulawesi Barat telah dinyatakan sembuh. Berikut liputannya. Pasien positif COVID-19 pertama berinisial J asal Kabupaten Majene yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Regional Sulawesi Barat dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang. Pasien tersebut dinyatakan sembuh setelah 2 kali menjalani tes swab dan hasilnya negatif. Pasien pertama berinisial J asal Majene dinyatakan sembuh dan tidak terpapar lagi COVID-19 setelah menjalani tes swab sebanyak 2 kali dan hasilnya negatif. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju Tengah, terdapat sebuah kampung yang banyak dari warganya terpapar virus corona. Berikut liputannya. Ketidakjujuran pasien positif COVID-19 ketiga di Sulawesi Barat asal Kabupaten Mamuju Tengah beserta keluarga berakibat fatal. Karena terdapat 27 kasus positif COVID-19 yang berasal dari turunan pasien. Desa Pontanakayan di Mamuju Tengah yang merupakan daerah asal pasien pun terkena imbasnya. Total 28 warganya positif COVID-19. Sehingga daerah itu menjadi klaster penyebaran virus mematikan. Stigma negatif harus ditanggung oleh warga desa itu karena ketidakjujuran segelintir orang. Pemerintah setempat pun melakukan isolasi wilayah terhadap desa itu. Bahkan terdapat 3 posko penanganan COVID-19 yang didirikan di sana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kian masif. Setelah ditelusuri oleh gugus tugas, terungkap jika pasien baru kembali dari daerah transmisi lokal COVID-19, sehingga penularan virus mematikan itu sudah tidak terbendung. Tidak hanya di Mamuju Tengah, di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, terdapat pasien yang terinfeksi COVID-19. Berikut liputannya. Di Kaluku, Kabupaten Mamuju, tepatnya di lingkungan Sempuan, terdapat 1 orang yang dinyatakan positif COVID-19.
Pasien tersebut merupakan santri dari Magetan, Jawa Timur. Saat kembali pulang ke daerah asalnya di Kaluku, pasien telah menjalani tes rapid dan hasilnya positif. Karena itu pasien diberitahu agar menjalani isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil tes swab. Setelah beberapa minggu hasil swab keluar, pasien dinyatakan positif COVID-19 dan pada tanggal 13 Mei 2020, pasien dijemput di rumahnya untuk menjalani karantina di Rumah Sakit Daerah Regional Sulawesi Barat, yang merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Karena terdapat pasien COVID-19 di Kaluku, membuat warga setempat melakukan penutupan jalan yang menghubungkan antar lingkungan yang terdapat COVID-19. Namun ada pihak yang menyingkirkan penutupan jalan tersebut dengan cara membakarnya. Setelah terdapat pasien positif di wilayah Kaluku, tepatnya lingkungan Sampuang, warga di lingkungan Pure yang merupakan tetangga lingkungan tersebut berinisiatif untuk menutup jalan guna mencegah akses keluar masuk dari lingkungan Sampuang ke lingkungan Pure. Penutupan jalan dilakukan dengan memasang semacam pos ronda di tengah jalan. Namun pada tanggal 17 Mei 2020 terdapat pihak yang melakukan pembakaran terhadap pos ronda yang dipasang di tengah jalan yang digunakan untuk menutup jalan. Pembakaran tersebut diduga akibat terdapat pihak yang tersinggung atau terganggu dengan adanya penutupan jalan yang mengakibatkan akses keluar masuk terganggu. Akibat COVID-19 yang juga menginfeksi Sulawesi Barat, mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu. Berikut liputannya. Virus corona atau COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Kementerian Keuangan setidaknya mencatat ada beberapa mudarat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja dan dirumahkan. Kedua, Purchasing Manager Index Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari. Keempat, sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari khususnya turis dari Cina. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunnya tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dan mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7% year to date. Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbang oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang melonjak. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di Kabupaten Mamuju melakukan berbagai upaya untuk mencegah COVID-19 semakin menyebar luas. Berikut liputannya. COVID-19 sangat mudah menyebar luas dan menginfeksi lebih banyak korban. Karena itu masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada beberapa cara penting dalam mencegah penularan COVID-19, antara lain sering cuci tangan pakai sabun, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Di samping itu, masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh dan mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin jika diperlukan, berolahraga, istirahat cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Tak hanya itu, etika batuk perlu dilakukan agar tidak menulari orang lain. Etika tersebut dilakukan dengan menggunakan masker bagi orang sakit, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, menggunakan tisu dan buang di tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, segera cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air mengalir.
Selain masyarakat, terdapat pihak lain yang juga berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, yaitu gugus depan penanganan COVID-19. Berikut liputannya. Pandemi virus corona menyebabkan COVID-19 di Indonesia masih belum mereda. Tenaga medis yang dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi virus corona sudah disiagakan dan terus menjalankan tugasnya di berbagai rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan. Namun jumlah tenaga medis yang dianggap masih kurang, Indonesia masih banyak membutuhkan tenaga medis. Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19 Andre Rehardia mengungkap, ada sekitar 1.500 dan 2.500 perawat yang dibutuhkan untuk menghadapi mewabahnya virus corona yang telah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Tenaga medis yang dibutuhkan seperti dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, dokter umum pranata laboratorium, bagian administrasi rumah sakit hingga sopir ambulans. Dalam kesempatan ini, Andre Rehardia mengungkapkan, pemerintah Indonesia melalui gugus tugas COVID-19 memanggil warga yang terketuk untuk menjadi relawan dan membantu penanganan pasien yang terjangkit virus corona hingga pasien yang masuk kategori pasien dalam pengawasan. Para relawan membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat, membantu mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi untuk mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah COVID-19. Membantu dalam mengorganisasikan dan mengerahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di masyarakat maupun di rumah sakit. Membantu dalam menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat khususnya untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah maupun kelompok rentan. Untuk relawan medis dapat memberikan dukungan kepada para dokter, perawat, pekerja rumah sakit, petugas ambulans, dan lain-lain. Relawan medis yang terlatih jika dibutuhkan dapat melakukan edukasi pencegahan dan rapid test kepada kelompok OTG di fasilitas dengan menggunakan APD, masker, dan sarung tangan non-steril sekali pakai. Dan hasil tes dilaporkan melalui mekanisme pelapor. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai bidang, termasuk perekonomian. Salah satu yang merasakan dampak COVID-19 dalam perekonomiannya yaitu para pembisnis online. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi ancaman kesehatan di belahan dunia. Pasalnya sampai saat ini penyebaran virus belum bisa dihentikan. Bahkan korban yang terpapar makin menunjukkan jumlah peningkatan. Hal ini berdampak meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat diarahkan untuk menghindar potensi kerumunan massa. Sampai di berbagai negara lahir kebijakan lockdown. Akibatnya, tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, tapi merambahnya sektor kehidupan sosial ekonomi. Namun di balik itu, ada sektor usaha yang memiliki prospek peluang yang menjanjikan khususnya di dalam sektor bisnis. Salah satunya adalah sektor bisnis terkait daring atau online. Pengamat kebijakan dan komunikasi strategis untuk Universitas Daegu, Korea Selatan, Profesor Gil Hak Park, menilai aktivitas perekonomian berbasis teknologi informasi atau daring akan memainkan peranan lebih penting dalam kondisi pasca pandemi COVID-19. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengatakan bahwa bisnis-bisnis online, terkhususnya yang berada di Korea Selatan, ada booming dan peningkatan. Menurut Umar Hadi, pasca krisis pandemi yang melanda seluruh dunia, bisnis online akan mengalami momen-momen yang sangat menguntungkan. Selain pembisnis online, usaha kuliner juga masih ada yang tetap beroperasi. Salah satunya adalah sebuah warung makan yang berada di Mamuju masih tetap buka. Berikut laporan dari reporter kami, Aziza. Jadi saya berada di salah satu rumah makan yang menyediakan pelayanan delivery bagi yang mau memesan makanan. Karena juga
Jadi saya bersama narasumber yang merupakan pemilik warung makan ini. Jadi kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Ibu Arini. Ibu Arini ya. Iya. Jadi semenjak terjadinya pandemi virus corona, apakah usaha ibu lancar? Ya, walaupun sebelum adanya virus corona pasti ya berdampaklah pada pedagang kecil seperti kita kan. Sebelumnya kan sebelum ada virus corona, ya alhamdulillah pendapatan agak lumayan banyak, dan sekarang sudah adanya namanya virus corona, orang semakin Susah. iya, maksudnya sedikit mana begitu. Jadi untuk usaha ibu ini, upaya apa yang dilakukan ibu supaya omsetnya itu normal? Artinya tidak terlalu turun akibat virus corona ini. Oh ya kan sekarang kan orang sudah sudah teknologi sudah semakin canggih ya. Jadi jualan-jualan kami tuh di post di sosial media, terus kita mengantarnya secara delivery. Jadi ibu melakukan penjualan secara online ya? Iya. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda tentunya dengan berita yang menarik setelah pesan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah pandemi COVID-19, banyak warga yang mengalami kesusahan. Di Mamuju terdapat kegiatan pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan. Berikut liputannya. Akibat COVID-19 ini menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi, sehingga membuat orang-orang kesusahan. Di Mamuju terdapat sebuah program pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Program ini adalah inisiatif dari Ibu Sutina Soehardi. Beliau melihat efek dari COVID-19 ini sangat besar, sehingga berinisiatif untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Program ini dinamakan Program Pemuda Pancasila Berbagi dan telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Kegiatan awal dilaksanakan pada saat pertama kali COVID-19 muncul di Mamuju. Kegiatan yang berawal dari penyemprotan disinfektan, pembagian masker, sabun cuci tangan, dan juga APD serta sembako. Seluruh bantuan yang diberikan berasal dari dana pribadi Ibu Sutina Soehardi. Pembagian sembako ini dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu daerah Tampalan, Simboro, Kaluku, dan Mamuju Induk. Yang program ini berakhir pada tanggal 14 Mei 2020. Selain dampak perekonomian, COVID-19 juga berdampak kepada keagamaan, yaitu dengan ditutupnya tempat ibadah seperti masjid, sehingga orang harus beribadah di rumah masing-masing. Berikut liputannya. Sejak peristiwa pandemi COVID-19, pelaksanaan kegiatan keagamaan menjadi terganggu. Salah satunya pelaksanaan ibadah salat berjamaah di masjid bagi umat muslim. Pelaksanaan salat berjamaah di masjid ini ditiadakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dari itu masjid-masjid ditutup dan membuat orang-orang melaksanakan ibadah salat di rumah masing-masing. Hal ini merupakan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, azan masih tetap dikumandangkan di masjid. Selain salat berjamaah di masjid, salat Jumat yang diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim juga ditiadakan. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi aturan tersebut agar COVID-19 tidak menyebar luas di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak dari segi pendidikan, di mana selama pandemi COVID-19 ini pemerintah mengimbau agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah, termasuk proses menuntut ilmu. Dengan demikian, universitas yang ada di Indonesia menerapkan sistem perkuliahan online. Berikut liputannya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah. Sekolah dan universitas pun telah membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Para mahasiswa pun melakukan kuliah online agar tetap mendapatkan ilmu. Untuk dapat melakukan kuliah online, para mahasiswa harus memiliki perangkat dan jaringan yang memadai. Selain itu, mahasiswa juga memerlukan kuota internet untuk dapat mengakses berbagai aplikasi yang digunakan untuk mengikuti perkuliahan online.
Selama proses perkuliahan online, ada beberapa aplikasi yang sering digunakan, di antaranya seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan masih banyak lagi. Selain itu, perkuliahan online juga dapat dilakukan dengan mengakses situs e-learning dari kampus masing-masing. Tentunya hal ini memerlukan koneksi internet dan menggunakan paket data yang tidak sedikit agar proses perkuliahan online tetap berjalan dan lancar. Namun ada banyak mahasiswa yang mengalami kendala selama kuliah online. Misalnya ada banyak mahasiswa di pedesaan yang tidak memiliki jaringan yang memadai, sehingga mengakibatkan mereka harus naik ke gunung hanya untuk mencari jaringan agar bisa mengikuti kuliah online. Selain itu, kuliah online juga dianggap boros karena memerlukan paket data yang tidak sedikit, sehingga menyebabkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pandemi COVID-19 bertepatan di bulan suci Ramadan dan masih terus berlangsung hingga menjelang Lebaran. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mudik. Karenanya dilakukan razia untuk mencegah orang-orang yang hendak melakukan perjalanan mudik. Berikut liputannya. Polri menetapkan operasi ketupat 2020 dilaksanakan mulai 24 April hingga 31 Mei 2020. Tujuan utama giat tersebut adalah melarang masyarakat mudik lebaran di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Kegiatan operasi ketupat itu operasi kemanusiaan selama 37 hari yang akan dimulai tanggal 24 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri pada Kamis 23 April. Menurutnya, operasi ketupat 2020 dilakukan oleh 34 Polda seluruh Indonesia. Kegiatan di dalamnya mencakup penyekatan larangan mudik. Yang pertama, melarang masyarakat untuk mudik guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, terjamin rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan kemudian terhindar dari wabah COVID-19. Yang ketiga adalah terwujudnya situasi optimas dan kondusif saat dan sesudah Lebaran. Argo menyebut, Polri telah menentukan sejumlah titik pos jaga lewat perhitungan data dan evaluasi. Akan ada petugas yang ditempatkan di 58 titik seluruh Indonesia, yakni Banten 6 titik, DKI Jakarta 18 titik, Jawa Barat 17 titik, Jawa Tengah 5 titik, Yogyakarta 3 titik, dan Jawa Timur ada 9 titik. 4 kabupaten di Sulawesi Barat ditetapkan zona merah penyebaran virus corona. Berikut liputannya. 4 kabupaten di Sulawesi Barat saat ini termasuk dalam zona penyebaran merah virus corona atau COVID-19. 4 kabupaten tersebut adalah Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Masing-masing memiliki kasus positif COVID-19. Pandemi COVID-19 yang bertepatan di bulan suci Ramadan membuat suasana Ramadan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya dalam hak buka puasa bersama yang kini tampak berbeda akibat pandemi COVID-19. Berikut liputannya. Saat-saat yang paling ditunggu ketika bulan Ramadan tiba adalah acara buka puasa bersama. Momen ini biasa dijadikan saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi kembali dengan saudara jauh. Reuni dengan teman-teman lama zaman sekolah atau hangout makan bersama dengan teman kantor. Namun sayangnya, selama musim COVID-19, agenda buka puasa bersama terpaksa harus dibatalkan. Mengingat imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah dan mengadakan acara berkumpul yang diisi oleh banyak orang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemenpora menyalurkan bantuan kepada atlet dan induk cabang olahraga. Berikut liputannya. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menyalurkan bantuan kepada atlet sebagai salah satu kegiatan pemerintah terkait refocusion atau perubahan penggunaan anggaran dalam menangani pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa masker, hand sanitizer, suplemen, dan sabun cuci tangan. Tak hanya kepada atlet, bantuan juga akan disalurkan kepada semua induk cabang olahraga, pusat pendidikan dan latihan pelajar, dan seluruh sekolah khusus olahragawan di Indonesia.
Berita berikutnya masih dalam dunia olahraga. Pembalap MotoGP Lorenzo gagal tampil di MotoGP 2020. Berikut liputannya. Juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo kecewa tidak bisa tampil di MotoGP 2020 sebagai pembalap Yurkan Yamaha. Lorenzo semula dijadwalkan melakukan comeback bersama Yamaha di MotoGP Catalunya 2020. Status wildcard didapatkan Lorenzo setelah menjadi pebalap tes Yamaha musim ini. Kondisi pandemi virus corona mengubah rencana perhelatan MotoGP 2020. Selain jadwal yang tidak menentu, status pembalap wildcard juga dihapus musim ini. Lorenzo kecewa tidak bisa tampil memperkuat Yamaha di MotoGP 2020. Namun mantan pembalap Ducati dan Repsol Honda tersebut menerima kesepakatan yang dibuat demi keselamatan bersama. Lorenzo kemudian mengaku akan tetap profesional sebagai pebalap tes Yamaha. Pebalap asal Spanyol itu mengatakan siap membantu Yamaha kembali menjadi juara MotoGP. Berita selanjutnya datang dari dunia musik. Slank meliris lagu Pahlawan Jalanan untuk pekerja jalanan yang terkena dampak COVID-19. Berikut liputannya. Sejumlah musisi meliris lagu baru menyangkut pandemi COVID-19 dan dampaknya. Kali ini grup band Slank meliris lagu baru Pahlawan Jalanan yang dipersembahkan untuk para pekerja harian yang terdampak COVID-19. Lagu ini juga merupakan bagian dari gerakan penggalangan dana bertajuk Sumbang Suara yang dilakukan melalui laman Kita Bisa. Sesuai janji kami sebelumnya, kami akan membuat lagu baru untuk gerakan penggalangan dana Sumbang Suara, kata Slank dalam siaran pers Kamis 14 Mei 2020. Melalui lagu ini, Slank juga mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu para pekerja harian yang terdampak COVID-19. Lagu dan video Pahlawan Jalanan diliris pada 14 Mei 2020. Bisa dinikmati melalui kanal YouTube Gojek Indonesia. Lagu Pahlawan Jalanan juga akan menjadi lagu utama dalam pentas karaoke nasional Sumbang Suara bareng Slank yang akan dilaksanakan pada 21 Mei 2020. Dalam acara tersebut, masyarakat bisa berdonasi sekaligus menyaksikan penampilan Slank dan artis pendukung lainnya melalui berbagai saluran media sosial. Periode penggalangan dana Sumbang Suara akan berlangsung hingga 30 Juni 2020. Masyarakat dapat berdonasi melalui situs Kita Bisa atau klik banner Sumbang Suara di aplikasi Gojek. Dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk paket sembako senilai 100.000 yang akan dibagikan ke kelompok pekerja harian di seluruh Indonesia. Lagu tersebut secara garis besar menceritakan mengenai orang-orang yang terpaksa masih harus keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup di tengah ancaman virus corona. Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan bioskop tidak beroperasi. Akibatnya banyak film yang gagal tayang di bioskop. Salah satunya yaitu film Trust World Tour. Namun film ini sukses debut digital setelah batal tayang di bioskop. Berikut liputannya. Trust World Tour, sequel film animasi musikal Trust, dibatalkan pelirisannya di bioskop karena pandemi corona yang meluas. Namun pihak Universal memilih untuk melirisnya sesuai jadwal melalui platform digital. Pihak studio Universal menolak memberikan secara detail angka kesuksesan film animasi Trust secara digital. Sebagai debut pertama, film animasi ini justru meraih kesuksesan besar setelah diliris pada 10 April silam. Pihaknya juga enggan mengungkap jumlah pendapatan dari penjualan tiket di 21 lokasi drive-in yang memutar film tersebut pada akhir pekan lalu di Amerika Serikat. Namun tercatat bahwa film tersebut telah menempati posisi teratas di seluruh platform video on demand. Baiklah pemirsa, tak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Berita tadi mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus SNA News. Kini waktunya saya undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat beraktivitas.